Itu berat psikologisnya karena saya sudah senang goes, olahraga kok malah lumpuh. Itu kan fitnahnya kan jadi ini gara-gara goes ini kebanyakan goes ini jadi lumpuh gitu. Awalnya tangan kanan, terus tangan kiri, terus kaki kiri, kaki kanan. Langsung rumah sakit dimarahi saya sama dokter. ini nyawa. Ini harusnya kemarin, ini nggak boleh, Bapak nggak boleh ngisi pengajian, udah nggak boleh. Kenapa kepikiran ini? Ini masuk hasilnya saya goes kok saya malah begini ya. Ini gimana? Tapi meyakini nggak Zat, kalau cepatnya sembuh itu ya karena efek sepedaan. Salah satunya saya yakin mulai 2014 daya tahan saya mungkin lebih bagus daripada yang lain. Tetap ada efeknya ya. Kalau saya yakin banget kalau itu kan sembuh itu. Hanya 1,5 bulan. 1,5 bulan. Padahal yang average-nya itu 2 tahun katanya itu. Average-nya 2 tahun. Nah, ada yang bahkan 10 tahun belum. Ya saya balik mindset saya. Kalau gitu berarti pengalaman saya selama ini goes itu bisa menjadi solusi penyakit. Maka insya Allah kalau habis selesai ini saya goes mungkin akan lebih cepat sembuhnya. Nah, saya malah gitu akhirnya. Ya apa sih apa yang saya rasakan paling nggak seberapa dengan penderitaan saudara kita di Palestina itu kayak gitu, nggak makan sekian hari. Saya bersama Ustadz Dwi Triyono, seorang ultra cyclist yang juga pendakwah yang aktif ngisi majelis taklim. Nggak main-main beliau ini fisiknya. Di event sepeda East Java Journey atau EJJ tahun ini yang berjarak 1.500 km, beliau ini juara 2, klasmen 40 and up. Swanger kan? Nah, tapi beliau 5 tahun yang lalu sempat lumpuh total, lalu bangkit kembali dan bersepeda. Katanya ia akan melawan anggapan orang yang mengira lumpuhnya karena overtraining bersepeda. Simak obrolan kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Aman jadi jalan ya? Aman alhamdulillah Ustaz. Sudah lama kepengin kesini Ustaz. Ya, nggak ketemu alhamdulillah kok ini ketemu jadwalnya gitu. Alhamdulillah. Dengan sibuk gitu kayaknya. Ya memang ketemu kan rezeki-rezekian ya. Iya betul. Kadang deket banget ternyata malah nggak bisa ketemu. Ini lumayan jauh bisa ketemu juga. Jadi teman-teman hari ini kita ada ngobrol dengan Ustadz yang ultra cyclist. Juara ya Ustadz ya. Pernah nggak sesama Ustadz gitu terus kemudian kan ketemu ya sesama Ustadz kan kenal gitu Ustadz. Nah ada nggak yang semacam jenengan gitu Ustadz? Kayaknya saya kok belum pernah ketemu. Ya kalau teman-teman yang aktif di pergerakan sih banyak. Yang aktivis selama ini bergerak untuk umat itu ya saya yakin ada, cuman yang sehari-harinya ngisi taklim itu kayaknya kok belum ada. Padahal kalau terkait dengan ngisi taklim dan sebagainya itu penting nggak sih kesehatan olahraga itu untuk ini kan orang melihatnya itu ngisi taklim dulu mungkin 1 jam 2 jam gitu, maksudnya effortnya itu enggak terlalu ini untuk kesehatan gitu ya. Karena kita ini kan misalnya sehari 7 sehari 7 ya, misalnya ini itu sehari 7 titik. Nah, maksudnya kadang-kadang kan sampai 7, 5 ya rata-rata kan 3 kali kan sehari itu. Nah itu ya kan kita mikirnya mungkin orang itu mikirnya hanya pas di tempat kayak hanya sejam setengah, padahal kan butuh effort berangkat pulang menyiapkan materinya. Itu ya kalau stamina kita nggak prima ya betul ya. Orang apalagi pas misalnya 7 ya gimana 7 ya menyiapkannya kapan, kemudian dari masjid ke masjid berikutnya. Betul. Itu kalau kita nggak betul-betul bugar itu saya yakin ya tumbang. Iya. Orang mungkin melihatnya cuma melihat di tempatnya aja. Iya. Kalau ustadznya ya bisa sampai 7. Justru karena itu, karena saya kan juga masih pengen terus mengembangkan taklimnya itu. Jadi biar lebih banyak lah gitu. Itu kan butuh yang lebih prima lagi gitu loh, staminanya gitu. Nah itu yang makanya saya juga berusaha konsisten dan ternyata emang
pengaruhnya besar. Iya, iya. Kalau kita goes, khususnya goes enduran ya, goes yang membutuhkan ketahanan itu kan, yang dibutuhkan ketika kita bersemangat kan ketahanan. Maksudnya itu masih bisa gitu. Nggak gampang capek. Nggak gampang sakit juga. Gitu. Iya. Kan kasihan misalnya dikit-dikit izin karena apa? Karena nggak enak badan, sakit itu kan. Iya, iya. Iya. Apalagi kalau ini ngisinya kan biasanya di masjid itu duduk gitu, apa namanya? Iya, duduk di bawah gitu. Iya, ya artinya ya enggak juga ada yang duduk di kursi meja gitu. Tapi kan tetap effortnya itu tetap. Jadi kan mungkin kita ini kan pernah yang kuliah itu kan, kenapa habis makan untuk belajar kok langsung lapar? Ternyata belajar itu memeras otak itu juga menguras energi juga, cuma nggak kelihatan gitu loh. Iya, betul. Ya misalnya kayak saya membiasakan jam 2:30 bangun, nanti tidur jam 10 malam, setengah 11, jam 11. Berarti kan praktis cuman 3-4 jam tidurnya. Nah kalau misalnya kita nggak bugar ya, gimana, nggak bisa gitu. Itu kalau pengalaman ultra cyclist ribuan kilometer loh ini, Ustadz loh, ribuan kilometer. Jadi sudah pernah ikut beberapa event gitu yang ultra cyclist. Ini baru yang relatif agak jauh ya, 1.500 baru 2 kali. 1.500 itu nggak agak jauh ya? Jauh banget. 1.500 dari udah 4 itu baru mulai. EJJ Java Journey itu 2 kali. Gitu aja baru kemudian. Itu terus rencana akan yang kemarin Audak 400 barusan kemarin. 400 terus ini rencana akan ikut bentang Jawa 18 jam kemarin. Jam 6 berangkat, jam 12 sampai. COT-nya berapa hasilnya? COT-nya ya sampai jam 9 pagi berarti. 9 pagi. Kelebihan 9 jam lah Bang. Wih, Masya Allah. Terus kemudian akan ada bentang Jawa. Bentang Jawa ini baru akan ikut baru pertama. Iya, tapi kan sudah ikut EJJ. EJJ 2 kali. Mirip rasanya gitu nih. Ya mungkin pemandangannya berbeda. Beda. Elevasinya hampir sama. Elevasinya sama. Tantangannya katanya sih mirip-mirip, tapi kan tetap beda ya. Kira-kira lebih sulit mana Sat? EJJ. Ya tergantung yang cerita. Kalau saya dengar ceritanya teman-teman main sepeda ya katanya ya yang sudah beberapa kali ikut EJJ, yang sudah ikut bentang Jawa itu masih beratan EJJ gitu. Itu mungkin untuk menghibur kita gitu. Jadi kalau yang belum pernah ikut EJJ, waduh ampun beratnya gitu dah. Ya gitulah. Tapi kalau melihat kan 16.000 elevasi ya, elevasi gainnya ya berarti mirip. Hanya nggak tahu nanti banyak di gempurnya itu di depan, di tengah, atau di akhir kita nggak tahu. Kalau COT-nya sama juga? Sama. Oh sama ya. Kayaknya sama. Itu di 2 event EJJ, terus kemudian tadi kan apa namanya di Audak 400 itu kan under COT semua. Iya. Itu kok bisa tuh? Padahal EJJ yang pertama tadi sempat diragukan ya katanya. Ya karena hasilnya pengalaman ya wajar kalau manusia meragukan. Meragukan dalam arti mengkhawatirkan mungkin ya. Apalagi mereka tahu saya seorang guru Ustadz gitu ya. Mungkin kasihan mungkin. Bagaimana nanti nggak maksudnya itu ada apa-apa gimana kayaknya gitu maksudnya. Kalau ada apa-apa nanti gimana gitu. Makanya saya bilang ada apa ya saya berhenti, saya pulang. Kan gampang. Ngapain susah-susah, pokoknya kalau ternyata baru sampai 1/3, baru CP1 di ngebel misalnya sudah tumbang ya sudah, berarti sampai situ aja gitu. Jadi di event ultra cyclist pertama itu di EJJ itu sempat diragukan gitu nih. Ya, apalagi kan beneran kan ditanya juga riwayat sakit juga kan. Saya cerita kalau saya pernah lumpuh. Nah ini nanti menarik itu. Jadi akhirnya ya tambah ragu, mungkin saya bukan ragu, tambah apa ya, diloloskan nggak mungkin gitu ya, maksudnya sebagai risiko peserta kesehatan risiko jalan.
Nggak gitu. Ya gitu. Itu di awal saat itu kan event pertama ya EJJ yang 2024 ya. Itu pakai Polygon Band R5 ya. Ya. Bannya besar ya. Gravel. Bannya sudah saya bikin 28. Oh 28. Dan Oh, bannya. Itu apa sih Zat? Yang membuat jenengan ini kepikir gitu Zat? Kan nggak banyak orang yang kepikir gitu ikut event loh 1.500. Kalau perjalanan 1.500 bukan event beda ya gitu dengan event ya. Ada COT-nya, macam gitu. Itu apa yang membuat jenengan? Yang pertama saya itu suka tantangan. Oh. Jadi kalau ada tantangan tuh saya pengen tanda kutip membuktikan saya bisa. Itu yang bawaan saya relatif begitu. Yang kedua itu kan keywordnya itu ketahanan, endurance itu yang bagi saya menarik. Karena saya pernah ikut Lemhanas. Oh. Ya 9 bulan. Wis. Itu kan memang Fisik ya. ya segala semuanya itu kan ketahanan juga. Maksudnya orang yang bisa banyak tapi yang tahan nggak banyak. Gitu loh. Intinya gitu kunci. Jadi tidak semua orang yang kuat, yang mampu itu bisa bertahan dalam waktu yang lama. Nah, kalau kita berdakwah kan butuh ketahanan yang seoptimal mungkin. Nah, itu kan mental itu perlu dipupuk antara lain dengan sehari-hari kita maupun dengan lomba, dengan lomba ketahanan itu kan supaya kita juga bisa mengukur, oh saya di mana ya posisi saya. Oh ternyata saya di yang 2024 saya urutan 12 atau berapa? 12 kayaknya. Nah, kemudian di 2025 jadi kedua. Lompat itu lompat 10. Nah itu contohnya. Itu kan majunya hampir 24 jam ya, majunya dari tahun sebelumnya. Jadi lebih cepat 24 ya, jam. Ya, bukan 6 hari yang pertama, yang kedua 5 hari. Nah, ya gitulah. Ya, untuk yang pertama Zat, yang pertama kan itu ya, kepingin dapat tantangan gitu. Ya. Tapi yakin ya waktu itu atau coba-coba atau memang sudah yakin? Oh ya nggak yakin sama sekali. Orang-orang gimana namanya nggak punya pengalaman. Yes dilakoni ya, maksudnya baru masuk ke pelatarannya Sutas itu, ya Allah sepeda saya kayaknya yang paling parah ini, paling di bawah standar gitu, mikir saya gitu. Mana paling berat, mana bawaan saya juga itu kan namanya pertama kan ada kewajaran, jadi bawaan saya itu kebanyakan kasarnya gitu, jadi tambah berat. Makanya yang kedua kan saya sudah ramping, bawaan saya minimalisir banget. Nah jadi memang perjuangan yang pertama itu sangat betul-betul terbukti menyiksa itu, memang memang menyakitkan. Iya. Sampai ada foto yang epic gitu, fotonya jenengan yang tidur di foto, iya, nuntun sama gitu. Ya, itu di Ijen itu sudah mau etapa terakhir. Itu memang kondisi ngedrop tidur sudah. Gitu Zat. Ya. Atau memang pas ke fotografernya memang pas ya, merem gitu. Ya merem, memang merem. Memang kondisi tidur ya. Ngedrop memang gitu. Ya. Kurang berapa kilo Zat? Iya masih 300-an. Masih 300 ya. Pokoknya sudah etapa terakhir. Tapi 300 dalam kondisi fisik yang ngedrop juga melawan bangkit mentalnya itu ya, sangat berat memang. Apa yang kemudian, tapi sempat nggak di pertama itu Zat? Itu kepikir kalau yang foto yang di Ijen itu kan ya di 2024 ya, itu malah baru mulai. Nah itu baru masuk hari kedua itu. Hari kedua tuh ya. Wah itu berarti memang masih berapa kilo Zat? Ya masih 1100. Baru dapat 400. Jadi memang tantangan saya yang terberat secara mental, fisik itu di yang 2024. Yang pertama itu. Memang itu luar biasa. Maksudnya karena persiapan minim, nggak pakai ilmu lah, nggak banyak belajar dari, mungkin sebenarnya kalau punya waktu ya mungkin belajar di YouTube kan udah banyak ya teman-teman yang ikut tentang Jawa, EJC sebelumnya. Tapi saya nggak sempat, nggak ngerti sama sekali itu. Baru setelah selesai baru saya buka. Oh ternyata gitu, waduh. Itu kan berat gitu yang pertama kayak. Sempat nggak kepikir DNF habis? Loh,
menurut dalam keyakinan saya semua peserta kecuali yang betul-betul profesional banget, saya yakin mesti sempat di titik tertentu itu kepikiran kayak sampai sini aja lah gitu. Saya yakin ada itu. Misalnya apa? Tanjakan nggak ada habisnya. Misalnya kan, tanjakan ya Allah, tapi kira sentai bakno lucu ono meneh. Nah, itu tuh mesti apalagi mau jujungin terus pada ini baru hari kedua masih kurang 4 hari. Oh, itu kan di sini mending ya Allah gitu ya. Nah, itu misalnya kurang 1.100 ya itu yang saya bilang tadi di Ijen itu kan itu baru CP1-nya di mana kalau lupa saya. Loh, kok lupa CP1-nya. Oh ya di itu ya di Ijen itu. Ijen itu ya. CP1 itu. Ini baru masuk CP1 tuh sudah ujiannya mentanya itu ampun itu luar biasa gitu. Mental ya. Di awal-awal ya. Tapi setelah itu malah jadi kepikir untuk DNS sebenarnya di situ. Ya, Jadi, ya mungkin bukan DNS dalam arti, tapi maksudnya itu membayangkan down lah kasarnya. Ya. Tapi kalau sampai tapi nggak sampai mikir DNF ya. Enggak, cuma maksudnya itu membayangkan karena kan saya buta. Setelah ini apa, seberapa tanjakan saya nggak record sama sekali. Nah itu artinya membayangkan kayak ini kabeh. Nyampainya kapan gitu. Untuk melawan mental, karena untuk yang pertama itu mesti yang menarik. Jadi kedua kan sudah ada pengalaman. Untuk melawan mental yang ngedrop itu apa yang dilakukan? Jadi kan tadi saya bilang motivasi ya atau latar belakangnya itu tadi suka tantangan, kemudian fokus di penguatan ketahanan kita gitu ya. Tapi juga ada faktor-faktor yang sebenarnya banyak saya pertimbangannya. Jadi antaranya itu misalnya faktor kesehatan. Ya. Kesehatan itu kan seingat saya itu yang EJC pertama itu saya sekalian saya niati diet juga malah. Oh. Jadi saya minimalisir asupan itu juga keliru. Jadi karbonya saya minim banget. Jadi apa? Padahal malah butuh asupan. Jadi saya supaya saya bisa lebih kurus. Jadi memang terkumpul jadi satu lah itu beratnya di yang pertama itu. Jadi ya sama saya misalnya anggapannya empati, saya membangun ya apa yang saya rasakan paling nggak seberapa dengan penderitaan. Oh gitu ya. Saudara kita di Palestina itu kayak gitu, nggak makan sekian hari. Itu menguatkan mental. Itu ya malu kalau masuk ngene tumbang rek gitu lah. Masa kayak gini aja tantangan toh. Sebentar lagi kalau mau belok paling cuma bedanya saya melambat mungkin rankingnya jadi turun. Tapi kalau under COT saya sih optimis dari awal. Kalau itu sih saya optimis. Sekarang hitungnya saya simple gini. Dari mana saya optimis kalau yang penting under COT itu bisa, karena itu berarti kan average per hari 250. Dan itu kalau itu saya sudah biasa secara 250. Tinggal 250 itu PR-nya adalah 3.000 elevasi engine. Elevasi 3.000. Nah, dari 200. Padahal saya sebenarnya udah biasa ke Jemplang. 100 kilo itu 2.000 elevasinya. Berarti kalau 250 3.000 ya masuk lah hitungan saya gitu loh. Nggak seberat kalau saya ke Jemplang. Itu aja waktu mikirnya gitu aja. Atau kalau saya nyisir dari sini nanti Janibar, Batu, nanti tembus ke Patung Sapi, tembus ke Selekta, tembus ke Cangar, itu juga 2.000-an. Jadi saya sebelumnya kalau elevasi 2.000, 100 kilo saya sudah relatif biasa. Ya itulah yang hitungannya pokoknya kalau yang penting under COT, saya insya Allah bisa gitu. Cuman mikirin masa mek ngono tok rek kayaknya lebih lah kalau saya sampai segitu enggak. Makanya kan
Sebenarnya saya rankingnya itu secara real lebih tinggi dari saya kan kena sanksi. Oh, kena sanksi Kena sanksi karena rutenya. Karena ininya apa? Siklo Cyclocomnya. saya macet total, nggak ngerti, saya harus ngikutin depan saya ninggal saya pada waktu Geladak Perak di renov itu kan saya mikirnya teman-teman kayaknya yang berlima berenam sama saya itu kayaknya pace-nya mirip-mirip lah, jadi paling-paling ya nggak bakalan saya ditinggal. Nah saya waktu itu istirahat sebentar duduk di jembatan kecil gitu, teman-teman. Lah kok tahu-tahu ternyata itu buka tutup anunya itu. Kalau dipakai alat berat itu, jadi buka lewat tutup. Oh, jadi nah, teman-teman pas buka lewat, saya kena tutup setengah jam. Astagfirullahaladzim. Setengah jam. Jadi akhirnya, wah, apa ini nggak baca siklonya nggak bisa. Akhirnya, wes ngerti elengku pokoknya nama ringan sedang biru. Lewat turen pokoknya ini itu aja. Akhirnya disemprit sudah sampai turen, antara sampai turen itu loh keliru, astagfirullahaladzim. Telepon gitu ya? Iya di WA berkali-kali. Saya pas istirahat baru tak buka, bos berapa mungkin sudah 25 kilo dari titik. Terakhirnya harus balik dong. Harusnya balik dan mengikuti rute yang dimaksud itu. Saya terus angkat tangan, saya nggak bisa. Solusinya gimana? Ya nggak apa kalau gitu, berarti nanti bapak di diskon, artinya dihanguskan berapa jam lupa saya itu. Oh gitu. Nah makanya COT-nya makin dekat ya. Makin mepet, dan nanti di rankingnya itu otomatis misalnya gini. Saya dengan atas saya itu selisih 1 jam. Tetapi saya kan lupa, saya di penalti berapa jam lupa saya, 4 jam lah saya. Ya berarti kan tetap saya walaupun di atasnya 1 jam menjadi di bawahnya 3 jam. Nah gitu loh, ya kayak gitulah. 25 kilo setara 4 jam. Enggak, ya karena PP kan. Oh iya. Akumulasi ada beberapa, saya bekenanya yang di yaitu karena siklus saya mati itu keblasok, terus saya bablas. Satunya di Madiun. Itu yang juga berapa itu ya, 25 kilo juga kan sama ya. Itu mangkel nggak? Ya mangkelnya gini, kalau yang Semeru itu saya memaklumi karena memang saya nggak pegang siklus saya mati lah, nggak fungsi lah. Tapi kalau yang di Madiun itu siklus saya hidup, saya ikuti siklus tapi saya salah. Maksudnya siklusnya itu sudah sesuai dengan map yang saya download, tetapi menurut panitia bukan itu gitu loh. Oh, maksudnya ada versi yang terbaru gitu? Ya, berarti beda versi, jelas beda versi gitu loh. Nah itu yang bagaimana saya disalahkan ini loh. Saya sekarang lihat nih, saya itu sedang ngikutin. Aduh gimana Pak ya? Ya udah sekarang saya gimana? Balik. Nah itu yang akhirnya buang waktu panjang. Oh balik akhirnya gitu. Buang waktu panjang. Berapa kilo itu? Ya dari kota Madiun sampai Pantura. Lumayan. Apa bukan Pantura? Pokoknya ya jalur Pantura, bukan Panten ya, jalur Pantura. Lupa berapa kilo itu. Belasan kalau nggak salah. Artinya untuk balik itu rasanya udah berat. Terus hujan juga waktu itu, jadi emang ya sempat nggak di pertama itu halusinasi nggak? Katanya teman-teman itu yang ultra cyclist itu halusinasi gitu, terus bukan halusinasi ya, merinding gitu ya, karena saya kan di Kabat itu setelah kota Banyuwangi kan nggak boleh lewat jalurnya kan nggak di jalur jalan besar tapi jalan kampung. Aspal ada yang rusak. Nah itu yang kita lihat waktu itu jam 1 di Malang itu sama sekali nggak ada orang lewat kecuali saya sendiri itu di sawah itu. Lampu saya sendiri. Untungnya nggak gelap, maksudnya ada bulan baru remang-remang itu ya.
pas pohon besar lewat itu ya biasa namanya yang berinding-inding gitu ya. Ustadz juga Tiba-tiba itu ada serombongan burung besar-besar tuh lewat. Astagfirullahaladzim. Gak ada orang lewat sama sekali gitu. Nah, gitu. Ternyata Ustadz juga berinding. Ya ada lah. Kata takut sendirian gimana gitu lah. Ya Allah. Itu kan se effort itu gitu ya. Wis ini malam-malam berangkat sendirian, terus kemudian kurang tidur dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian harus ada sanksi, harus balik lagi dan sebagainya. Nah, itu sepulang itu kok kemudian kepikir ikut lagi gitu. Kan kalau orang Kapok gitu. Ini jenengan ikut lagi gitu. Apa yang Iya, membuat gini itu? bagi saya sebenarnya kayak lomba. Event itu kan trigger gitu loh. Bagi saya bukan puncak gitu loh. Lomba itu bukan puncak. Lomba itu adalah tanda kutip melaporkan hasil latihan gampang. Jadi latihan itulah yang menjadi prinsip saya itu harus terus melatih diri. Kebetulan ada event ya ikut, ada waktu ikut. Kalau enggak ya tetap latihan gitu maksudnya. Nah itu juga yang saya lihat teman-teman itu olahraga itu masih bergantung sama event. Ya terbalik, event itu hasil kesempatan kita mengekspresikan hasil latihan kita yang sudah ujiannya rutin. latihan itu di situ. Untuk benchmark lah, oh ternyata latihan saya sudah optimal, ternyata masih sangat kurang, oh ternyata masih so-so gitu. Nah maksudnya biar kita bisa mengukur diri gitu loh. Iya. Mindsetnya berbeda nggak sih? Iya. Yang satu latihan, ketemu event, ini ujian. Nah, Yang satunya, ono event, ayo latihan. nah, Gitu. ya, Beda banget. kalau itu enggak. Kalau saya pokoknya berusaha dari dulu tuh tiap hari, ya bukan tiap hari, artinya sepekan tuh 3, 5, 6 kali itu latihan. Ada nggak ada event ya manja terus aja. Gitu. Berarti kalau 3-6 kali, kalau 6 kali berarti setiap hari ya. Itu kalau latihannya gimana sih? Bisa dengan dari EJJ pertama yang urutan ke-12 ya? Lupa 12 maksudnya. 12 ya. Terus kemudian lompat di EJJ berikutnya selama setahun ya. Sampai lompat 10 orang loh. Jadi di apa namanya? Saya lihat sebenarnya kalau dalam konteks lompatan itu menurut saya relatif ya. Ya karena Kalau yang terukur pesertanya itu juga ya, beda-beda, gitu. kalau yang terukur itu durasi menurut saya. Durasi. Oke. Kebutuhan waktu. Nah, ini berarti durasinya ini Kalau bisa lebih cepat 24 jam gitu. ya kalau Itu latihan model bagaimana Ustaz? Lu latihannya tetap seperti biasanya aja. Oh gitu ya? Iya, Berarti maksudnya nggak ada latihan khusus ditambahkan untuk EJJ di tahun berikutnya sehingga bisa sampai lebih hemat 24 jam gitu. Nggak ada latihan khusus gitu. iya. Kalau meningkatkan latihan, tempo latihan iyalah tingkatkan. Oh berarti kemarin saya mungkin kurang keras latihannya. Jarak, elevasi atau kilometer? Kilometer jarak ya? Elevasi atau kilometer? Saya kan juga terus, Atau jam? saya terus berusaha banyak konsultasi ke teman-teman yang sudah lebih senior gitu ya. Itu kan saya ini disimpulkan kurang latihan power. Terlalu fokus di endurance gitu. Makanya benar kalau suruh lama-lama kuat, tetapi ya speednya ya segitu-segitu aja gitu loh. Jadi kalau latihan powernya berarti meningkatkan speed gitu ya? Ya maksudnya kalau power itu artinya berarti kan tanjakan yang misalnya sebelum powernya dinaikkan itu misalnya 5 km per jam, 7 mungkin bisa jadi 10. Berarti kan menghemat, otomatis menghemat waktu juga gitu kan. Iya. Ke-8 ya. Oh ke-8. Yang tahun 2024 ke-8 terus kemudian jadi 2. Tetapi 8 itu aslinya karena kena sanksi tadi. penaltinya 7 jam 40 menit. Penaltinya 7 jam 40. Lumayan ya Allah. Jadi saya itu bisa dikatakan ya harusnya di ke-6 mungkin ya. Tapi karena kena penalti itu, itu. jadi akhirnya ke-8.
Ya gitu. Wih. Jadi tambahan latihannya kayak gimana Zat? Untuk meningkat jadi 24 jam lebih cepat? Ya latihan speed akhirnya. Speed. Di speed ditanjakan. Jadi banyak berusaha gimana kemarin. Kalau saya overall sih, misalnya kayak latihan ke Blitar, sekaligus ke kampung halaman kan, sekaligus ziarah kubur ke ayah. Itu kan terus saya pantau ini saya, performa saya itu Dibandingkan dengan sebelumnya, Blitar sebelumnya. Nah, itu kan terus saya pantau, kemarin kan bisa 2,4 jam dari sini, dari rumah sini sampai ke perempatan Kanigoro itu 2,4 jam. Itu puncak tercepat yang bisa saya capai selama ini sejak saya berkali-kali ke Kanigoro. Nah itu contohnya. Ya sama latihan beban lah. Oh beban juga ya? Latihan beban sebisanya, walaupun belum optimal juga. Beban itu semua otot atau hanya otot kaki? Semua, berusaha semua, walaupun saya belum disiplin untuk latihan beban. Nyari waktunya masih belum. Iya. Pakai dumbbell gitu? Iya. Atau pakai di latihan di gym gitu? Enggak, pakai dumbbell di rumah aja. Iya. Gitu. Itu terasa ya? Oh terasa. Setahun Terasa. yang itu fokus di power dan beban itu juga artinya terasa kalau di rumah dengan menambah latihan beban, kemudian diujikan di waktu ngerut gitu kan, itu kan kerasa kalau speednya gitu, misalnya sebelumnya di bawah 30, sini ke Panjen misalnya selama ini awalnya 25 average speednya, terus naik jadi 27, naik jadi 28, naik jadi 30, naik jadi 32. Berarti latihan bebannya itu seminggu berapa kali? Kalau maunya saya sih tiap hari, tapi kenyataannya nggak bisa. Paling sekali sekali seminggu. Latihan beban. Ya karena nyempat-nyempatkan. Iya. Jadi penting ya tadi. Teman-teman yang pesepeda ini tidak hanya bersepeda, tapi latihan beban juga. Oh iya harus. Kalau menurut saya harus. Kalau ini karena semua ototnya kan kena Zat, kalau kalau latihan beban ya. Iya, enggak, maksudnya kalau kita tanda kutip menseriusi bersepeda sebagai sarana olahraga yang kita prioritaskan, menurut saya perlu diimbangi dengan latihan beban. Gitu. Kenapa kok harus diimbangi dengan latihan beban? Ya karena nanti relatifnya itu bisa ada kejenuhan kalau kita murni mancal, padahal kita pengen PR, terus rekor personal record. Supaya tetap ada improvementnya, ada peningkatannya itu. Ya kalau nggak ada peningkatan kan kita mesti mikir, loh ini latihan saya itu buang-buang waktu berarti. Iya. Iya kan, kalau saya mikirnya gitu. Jadi ya bukan untuk dibandingkan dengan orang lain ya. Oh iya. Tapi bandingkan kita sendiri gitu. Ya, jadi misalnya kalau saya latihan terus manca terus ternyata nggak ada PR sama sekali, wah ini berarti saya nggak bener nih latihannya gitu kan. Oh mungkin karena apa terus kita evaluasi gitu. Ya gitu. Harus disiplin begitu ya kalau mau peningkatan. Iya. Nggak anggar latihan ya pokoknya. Ya ini terlepas maksudnya jangan dikaitkan dengan lomba, maksudnya. Iya. Kan kita hidup kan sebaiknya meningkat terus itu maksudnya. Maksudnya stuck itu kan nggak bagus. Dalam segala hal kan sebaiknya untuk yang positif semakin up gitu loh. Nah itu kan udah dibantu sama Strava, ada PR apa enggak, kalau ada lanjut, kalau nggak ada apa ya gitu. Terus gitu ya. Gimana sisi kekurangannya, apa persiapannya kurang, penutrisinya apa, kondisinya lagi stamina kurang bagus gitu. Saya ini kan punya gigi berlubang. Sudah 2 kali ke rumah sakit, selalu waktunya nggak pola pakainya. Ya saya pakai goes saja.
gue ya hilang anunya. Oh, ada ya efeknya ya? Saya nggak tahu, pokoknya ya, Nyeri gigi itu ya? nyeri gigi itu yang teng itu, ya, nggak bisa tidur itu. Iya. Pakai gue saja. Menyiksa loh padahal. Iya, menyiksa. Anu itu gigi itu, masya Allah. Teng. Tapi kalau saya pakai gue, pokoknya di luar keringetan, nah itu di dalam biasanya langsung berkurang. Oh, ada. Aneh ya, terasa banget gitu. Oh iya. Yang sakit gigi. Itu pengalaman Ghost. pribadi saya loh ya. Saya nggak tahu itu urusannya dokter, mungkin diketahui saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya udah 2-3 minggu ini, saya itu mungkin tembelannya lepas pun nggak tahu. Jadi kena minum manis langsung teng. Dingin. Jadi nggak terlalu sih. Kalau kena manis tuh luar biasa. Itu saya minum air tawar nggak mempan. Ke dokter nggak kelop-kelop. Ya pakai gue saya. Gue pokoknya sudah sampai keringetan sampai berotos itu. Nah di sini dia langsung hilang. Langsung hilang inilah. Saya kalau latihannya itu biasanya berapa yang harian itu ya? Biasanya berapa? Sekarang saya berubah-ubah sih. Sekarang saya mencoba latihan tuh minimal 200. Oh, minimal setiap hari? Bukan tiap hari, setiap pancal. Oh, setiap pancal. Lah, pancalnya itu seminggu berapa kali? Ya 2-3 kali aja. Oh, itu saya kurangi. Jadi frekuensi saya kurangi, jaraknya saya tambah. Kalau kemarin kan 100-an. Banding 100-an. Kalau sekarang maunya saya bikin paket 200-2000. 200-2000. 200 jarak, 2000 elevasi. Kemarin saya ke Dadak Perak itu kan 200 kilo, elevasinya 2000. Sini Jemplang elevasi berapa sih? 2000-an. 2000 ya. Tapi cuma 100, pokoknya berat. Oh iya. Nggak terurai maksudnya. Iya. Elevasinya nggak terurai. Ngumpul gitu. Langsung ngumpul. Langsung. 200 elevasi 2000. Sepekan 2-3 kali. Selasa, Sabtu sama Satunya ini yang sudah hampir pasti bisa Selasa sama Sabtu. Nah yang Satunya ini harinya masih kadang bisa kadang enggak gitu. Oke. Set, jenengan ini usia berapa sih, Set? Hampir 58. Hampir 58. Hampir ya? 58. Masya Allah. Kayak Agustus nanti 58. masih 35. Kayak masih 17. Ya Allah. Nah, kalau aktivitas goes itu sudah berapa tahun sih dari 58 sekarang ini? Saya beli sepeda pertama setelah nggak punya sepeda. Dulu kan namanya SD, SMP kan, sampai SMP sepeda. Setelah itu kan sampai saya niat beli sepeda itu pertama kali yang lama itu tahun 2014. Oh, mulai 2014 ya. Itulah mulainya, berarti 11 tahun. 11 tahun ya. 11-12 tahun ini. Itu mulai tanda serius itu ya, beli sepeda itu. Beli sepeda itu karena apa ya? Surprise gitu lah, maksudnya. Gini ya, ternyata bersepeda itu. Jadi kan ceritanya saya mengawali bersepeda itu kan dari rumah turun ke Masjid Al-Um itu. Oh iya. Kan cuman 1,5 kilo. Iya. Misalnya subuh ya, sampai habis suruh pulang. Nah, pertama itu saya nggak kuat itu tanjakan di itu pasar Jaya itu, Jaya Agung itu nuntun saya. Turunnya enak, baliknya. Nah, maksudnya nuntun itu waktu itu saya hanya mikir gini, saya nggak kuat ya. Saya selama ini gitu, maksudnya ini nggak kuat itu ya. Nah, terus setelah itu saya kan namanya nggak mikir apa-apa, ya pokoknya tiap sholat subuh di situ saya berusaha untuk naik sepeda, karena punya sepeda untuk apa kalau nggak dinaik. Iya. Nah yang kedua itu saya nggak mikir cuman saya naik, kok nggak nuntun, gitu langsung. Jadi keduanya, jadi hari kedua, ya pokoknya sepedaan yang kedua, pertamanya itu nuntun pas tanjakannya, yang kedua itu kok kuat, saya mikir, nggak salah ini, maksudnya nggak salah itu. Masuk dengan bermodalkan sekali latihan itu
yang kedua langsung improve itu saya kayak nggak percaya. Padahal gigi-giginya sama. Sama, ya bedanya sama. Oh besoknya kayak Ya, yang itu barangkali yang pertama belum tahu kalau bisa dientek. oh, sudah ngerti, sudah tahu itu. Nah, itu tuh ya Allah. Nah, itu akhirnya terus setelah itu memang kuat saya ternyata, memang bisa ternyata gitu loh. Nah, itu saya mikir oh ternyata sepeda itu sangat kelihatan itu loh apa namanya itu kemajuannya itu progresnya itu kelihatan banget. Nah, itu yang membuat saya senang di situ. Sepeda. Jadi teman-teman rumahnya Ustadz Dwi ini depan itu sudah tanjakan. Langsung tanjakan. Jadi kalau sepedaan di sini tuh menghindari tanjakan nggak bisa. Otomatis mau kemana pun ya, mau ke kiri ya naik nanjak, ke kanan turun awalnya, pulangnya nanjak juga. Masjid ini kanan ya turun gitu. Ya kanan. Turun 1,5 kilo naiknya. Nah itu PR. Jadi kalau di sini, tapi Zat, kemarin itu saya waktu sepedaan di di pantai apa namanya? Batu Letter itu kan jalannya gini-gini. Saya kemarin nyusul. Oh gitu? Iya. Oh mereka tembus itu? Nggak cuma di Gapuronya aja, di pintu welcome to Batu Letter situ aja. Nah itu kan jalannya naik turun gitu. Itu warga itu heran dengan ada orang bersepeda di situ. Itu mungkin di daerah ya, kalau di sini kan banyak ya orang latihan di kota ya. Maksudnya di gedangannya di mana? Di gedangan menuju ke ini gitu. Ketika saya bannya bocor saat bocor 2 kali. Bocor kan ngobrol sama warga. Saya tanya, Pak, di sini kok orang lihat saya kok heran Pak ya? Iya Mas, gak ono sepedaan gini. Kalau di sini kan kota gitu, artinya banyak orang yang memang saya 3-4 kali lewat gedangannya. Gitu. Saya 3-4 kali. Tapi terasa nggak kalau dilihatin orang gitu? Ya saya nggak perhatian sih. Mungkin karena cepet ya jenengan. Kalau saya kan sepedaannya mau jadi ketok itu. Nah, kalau apa namanya berarti sudah 11 tahun ya? Iya. Nah ini terkait dengan apa namanya yang dulu pernah sakit itu ya, sakit pernah lumpuh gitu. Iya. Nah, itu waktu lumpuh itu waktu di tahun berapa Ustaz? Lumpuhnya itu COVID. Oh COVID. 2000. Awal COVID. 19 apa 20? COVID 20. Yang pertama. 20 ya? 2020 ya. 2020. Apa sakit apa Ustaz? GBS namanya, Guillain-Barré syndrome. Itu katanya penyakit langka. Penyakit apa istilahnya? Autoimun ya. Autoimun. Rumpunnya autoimun. Rumpunnya autoimun itu saya diserang itu selaput saraf. Jadi bungkusnya saraf katanya dokter. Bungkusnya saraf itu ada bungkusnya. Nah, saya diserang bungkusnya sehingga ibaratnya bungkus itu ibaratnya penguatnya, penyangganya saraf itu ada di bungkusnya. Nah, kalau bungkusnya dirusak maka menjadi tidak punya power. Makanya tangan nggak bisa difungsikan, kaki nggak bisa difungsikan. Berarti kita kepengen gerak tapi nggak gerak gitu? Ya. Oh gitu. Nggak bisa. Ngangkat garpunya nggak kuat. Oh. Ya bisa ngambil tapi diangkat dia menengah emang. Oh, itu semuanya dari sini. Oh, dari sini gitu. Jadi cuman kanan kiri semuanya. Jadi dari pangkal paha ini sampai ujung kaki, dari pangkal lengan sampai ujung ini kondisinya ya tepleh orang dia bilang. Berarti nggak ada aktivitas lain selain tidur, nggak bisa ya? Nggak bisa. Gimana caranya? Nah, cuma waktu itu ya pas bersama dengan COVID sehingga ya emang semuanya orang lagi apa istilahnya dianggap COVID semua. Apa yang kalian di sini itu nggak boleh kemana-mana. Isolasi ya itu kan. Jadi otomatis saya nggak merasa terasing karena semuanya juga lagi terisolasi semua. Cuman saya di rumah sakit. Oh di rumah sakit ya? Ya kan dia perawatannya harus intensif ya? PP gitu. Itu awalnya katanya gejala awal
waktu mulai lemas itu waktu ngisi kajian gitu. Ya, saya pas kajian di Lawang itu Gimana itu ceritanya? ngisi maghrib di Lawang itu dikasih speaker mic yang gede biasanya itu. Itu awalnya tak pikir cuman kesemutan biasa. Kok makin nggak kuat saya, makin apa keringetan apa karena berat. Keringetan gitu ya? Ya berat. Kok wabut banget sih pegang mic-nya itu, mic yang gede biasanya itu. Terus akhirnya ya saya ginikan aja karena nggak kuat. Disangga meja ya. Nah, terus itu sebenarnya saya nah terus wah ini habis isaan aja lah, ke rumah sakit aja lah, ini kayaknya nggak jelas ya, kayaknya kok tambah melemah gitu. Waktu itu saya masih nyetir sendiri ya, tapi sudah kondisi itu maksa banget, pokoknya lemah gitu. Untuk nyetir juga berat ya? Iya, terus habis itu ya kapan? Akhirnya sama istri, besok aja. Saya masih ada satu lagi subuh di Mergosono, udah subuh di Mergosono. Jadi maghribnya di Lawang, subuhnya di Mergosono, maunya habis subuh baru ke rumah sakit. Akhirnya benar di Mergosono itu pegang mic gede udah nggak kuat. Sudah. Tolong diganti yang kecil itu yang ada kabelnya itu. Nah itu ya, tapi ya gini juga, tangannya sudah Tapi saya nggak ngomong apa-apa, zaman nggak ngerti, hanya mungkin mikir, apa sih saya kok tangannya kok kayak lemah, mungkin mikirnya gitu. Langsung rumah sakit dimarahi saya sama dokter. ini nyawa, ini harusnya kemarin nggak boleh, tapi nggak boleh ngisi pengajian, udah nggak boleh. Soalnya saya nggak tega kalau mau, nggak boleh, ini nyawa bapak, ini nyawa, jangan di. Berarti kalau ini bisa sampai nyawa mati, bisa gitu? Bisa. Nggak hanya cuma lumpuh ya, tapi bisa mengancam nyawa. Ini mengancam nyawa. Jadi karena oksigen, katanya pasokan oksigennya itu bisa bermasalah saat puncak sakitnya itu bisa oksigennya, pasokan oksigennya lah gitu. Nah itu harus pakai alat bantu. Nah saya dimarahin. Jadi nafas juga sesak nih? Enggak. Nah itu yang buat saya, kenapa saya diteruskan. Saya tunda-tunda besok aja biasanya karena nafasnya aman. Nafasnya aman, hanya lemah gitu. Padahal ternyata kalau di rumah sakit dikasih oksigen. Iya, harus dibantu dengan. Tapi itu kajian subuh itu diantar istri sudah. Sudah, kalau yang ini masih sendiri. Nah, kalau yang subuh itu saya sudah wis merasa kalau ini menurun terus. Jadi cepat turunnya itu betul-betul drastis itu loh, ya, kroso. Awalnya ingat saya muter kok. Awalnya tangan kanan, terus tangan kiri, terus kaki kiri, kaki kanan. Jadi urut muter. Jadi ketika sudah tangan kiri, tangan kanannya sudah nggak bisa gerak. Tangan kanan dulu. Oh iya, tangan kanan ya. Tangan kanan terus lemah, nggak bisa ganti gerak. Tangan kiri. Ini sudah nggak bisa tangan kanan. Ya, ketika kiri. Keplek, ya bisa kalau gini bisa, tapi kalau sudah menurun nggak bisa, harus ganti yang kiri. Kalau lama kiri juga. Nah, gitu. Masih bisa jalan. Bisa jalan. Nah, pas di rumah sakit, udah kok kaki kiri gue sekarang ganti kaki kiri, aku harus ibu sekarang tambahin sikil kiri ya. Dia apa? Ya sembuh. Padahal sekarang kaki kanan juga, astagfirullahaladzim, ya sudah semuanya. Itu kenapa? Virus apa sih? Imun nggak tahu apa namanya. Karena sekarang dokter nggak begitu berani bukan ya, karena khawatir itu. Ya sekilas yang saya tangkap itu kalau faktor medisnya itu ini untuk pelajaran ya, pelajaran. Itu kan biasanya kita kalau sakit apa itu, kalau sakit dikasih obat biasa enggak kan, terus biasanya dikasih antibiotik. Nah, itu harus dihabiskan. Nah, saya itu pernah nggak menghabiskan. Jadi belum habis. Gara-gara itu. Karena salah satunya katanya yang terekam kemungkinan
autoimun. Itu kapan Ustaz? Udah lama. Oh, udah lama ya? Pak. Efeknya bisa. Ya, jadi dia Bisa sewaktu menemukan momentumnya, maka dia bisa gitu ya. bisa langsung connect track. Nah, ya sudah. Masih ingat dulu sakit apa waktu antibiotik? Alergi kalau nggak salah. Alergi. Padahal alergi biasa. Karena sudah merasa Nggak terlalu sembuh. berat ya. Alerginya sudah gatal-gatal waktu itu kan sudah enggak. Saya mikirnya nggak usah minum lah, biar nggak kebanyakan kimia. Waktu itu mikirnya gitu aja. Ternyata itu nggak bisa, kalau dulu minum ya harus dihabiskan. Tapi memang itu ya. Ya. Atau analisis. Ya, yang sempat tersampaikan. Cuman saya terus akhirnya kan banyak tanya-tanya siapa yang punya penyakit kayak saya gitu. Ada yang sedang perawatan atau ada yang dari Tuban ya. Dari Tuban ya. Itu saya tanya-tanya segala macam. Kemarin saya tanya adik saya, itu kan temannya adik saya, itu sampai sekarang juga belum sembuh. Oh, belum sembuh ya? Oh ya Allah. Jadi alhamdulillahnya itu saya itu, waktu itu berat psikologisnya karena saya sudah senang goes, olahraga kok malah lumpuh. Itu kan fitnahnya kan jadi, ini gara-gara goes ini. Kebanyakan goes ini jadi lumpuh gitu. Segala macam, pokoknya negatif lah tentang goesnya. Terus akhirnya saya minta kepastian ke dokter. Dok, ini apa sebabnya? Karena saya goes dan dalam arti anggap aja overtraining lah di Wah, enggak ya? Enggak. Terus gimana? Ya udah, namanya autoimun, gimana susah menjelaskannya. Nah, itu kan penyakit langka, ada 1001, 1.000.001. Bapak ini termasuk kena penyakitnya langka, ya menjelaskannya susah gimana? Belum ditemukan. Itu di luaran sudah banyak ngomong kan goes. Iya gitu. Itu kayak duit, gitu. lumpuh. Iya. Itu yang begitu. Terus akhirnya saya juga beban itu. Bukan beban apa, kepikiran gini. Ini masuk hasilnya saya goes kok saya malah begini ya. Ini gimana? Makanya saya minta kepastian kepastian dari dokter itu untuk itu. Ternyata kesimpulannya saya enggak. Kalau enggak, akhirnya saya balik mindset saya. Kalau gitu berarti pengalaman saya selama ini goes itu bisa menjadi solusi penyakit. Maka insya Allah kalau habis selesai ini saya goes mungkin akan lebih cepat sembuhnya. Nah, saya malah gitu akhirnya. Dan ternyata sudah akhirnya terbukti di perjalanan. Jadi gini, kan itu kan setelah diagnosisnya akhirnya muncul tindakan namanya plasmaferesis, yaitu kayak cuci darah tapi darah putih diganti hemoglobin. Itu sebanyak 5 kali sepekan sekali, berarti butuh 5 pekan alias 1,5 bulan. Jadi Bapak siap-siap selama 1,5 bulan itu intensif bolak-balik ke rumah sakit, sehari persiapan, semalam nginep, sehari observasi, kalau aman pulang. Jadi tiap Selasa, Rabu, Kamis selama 5 kali saya gitu terus. Nah ternyata di situ ada keajaiban, alhamdulillah ada keajaiban. Jadi saya pas pertama itu ya ujian, bukan keajaiban. Pertama itu ujian karena ada yang bilang ini canggih banget alat ini, pokoknya baru pertama kali tindakan langsung terasa ada perubahan. Jadi misalnya yang bisanya kepleh jadi bisa diangkat. Lah saya itu pertama tuh nggak ada efek belas ya. Tetap sama, astagfirullahaladzim. Jadi padahal pasien yang lain ada langsung ada bukan yang disampaikan. Disampaikan itu katanya dokternya. Saking canggihnya alat ini itu langsung ada insya Allah perubahan. Pertama langsung ada perubahan gitu. Dan ternyata itu nggak ada. Astagfirullahaladzim, ini berarti nempel saya. Nah baru kedua itu baru ada. Jadi yang kedua itu ya Allah tenan ya, ternyata ada perubahan. Perubahannya signifikan tuh. Signifikan dalam arti jelas berubah langsung. Jadi selesai kan tindakannya kurang lebih 4 jam kalau nggak salah. Dalam sekali tindakan itu dilepas alat-alatnya terus masuk ke kamar lagi itu langsung kok malah isong ini, kok malah kuat gini. Nah itu, walaupun ya masih mungkin 40%. Iya. 40% ya. Terus kedua mulanya jadi 50-60 sampai 80%. Itu di keberapa? Yang kelima itu, akhirnya terus
dinyatakan berarti sukses, tindakan sukses. Bapak tinggal seminggu lagi datang untuk terapi ya itu. Akhirnya saya datang. Coba Bapak jalan, belok kanan, belok kiri, mundur, menunduk. Ya sudah, berarti sudah sembuh Bapak. Udah di rumah aja, ngapain di sini? Capek malah stres di sini lihat alat-alat. Mendingan latihan di rumah aja. Siap. Nah, jadi dinyatakan sembuh itu. Hanya 1,5 bulan. 1,5 bulan. Padahal yang average-nya itu 2 tahun katanya itu. Average-nya 2 tahun. Nah, ada yang bahkan 10 tahun belum sembuh juga ada. Dengan sama ya. Jadi saya alhamdulillah dikasih. Kemudian alhamdulillah 1,5 bulan sembuh. Nah itu akhirnya saya pakai Goes. Jadi masuknya itu setelah berapa lama sembuh itu baru berani Goes? Besoknya langsung saya. Besoknya langsung. Ya Allah. Besoknya saya Goes. Berarti setelah di depan ini maju mundur. Terus keuangan Goes karena gatal kabeh. Iya. Depan ini nggak sembarang depan, ini nanjak. Setelah itu saya ke Bedengan. Bedengan di rumah. Bedengan saya lapor sama dokternya dimarahin saya. Jadi belum boleh. Masuknya bulit tadi masuk itu ya dikit-dikit yang penting gerak nih. Lah ini yang penting gerak, saya nggak maksa saya cuma. Nah gitu akhirnya bablas alhamdulillah terus sehat. Jadi setelah pemeriksaan yang setelah dari kelima itu besoknya langsung Goes. Saya kan terapi dulu. Iya setelah terapi 5 kali kan terus 5 kemudian dinyatakan hasil terapinya itu terus nggak usah di sini udah namanya sudah normal nih, hanya butuh proses untuk betul-betul 100% itu biasa, nggak mungkin lah mana ada langsung itu. Artinya secara hitungan tuh ini namanya sudah sembuh gitu. Walaupun belum 100% kayak sebelumnya. Akhirnya pulang besoknya saya Goes. Saya catat di Strava recovery pertama setelah saya lupa. Jadi judulnya di Strava. Goes pertama setelah terapi terakhir itu berapa kilo? Ya itu ke Bedengan, langsung ke Bedengan. Iya, maksudnya kan hari pertama itu warming up, pemanasan. Yang penting biar nggak kaget. Ini saya pakai ini maju. Maksudnya di dalaman ini loh, di paving ini sampai ujung balik beberapa kali. Saya udah masih bisa sepeda. Ternyata saya masih tekan, masih bisa. Ya sudah, besoknya lagi saya sudah ke Bedengan itu. Tapi emang saya buat sepelan, maksudnya saya gear depan paling kecil, belakang paling ringan. Pokoknya saya nikmati pelan-pelan enak banget. Rasanya itu yang orang dibilang healing tuh saya betul-betul mempraktekkan tuh menikmati. Jadi gini. Menikmati suasana. Jadi gini ya, memang gini, bersepeda itu pilihannya banyak gitu kan. Sebenarnya kalau saya pengen menikmati, saya punya caranya. Saya tuh punya cara untuk Goes. Saya bisa menikmati banget itu, meskipun sampai jemplang saya bisa menikmati. Itu saya cari pilih sepeda rasio gearnya yang paling ekstrim, jadi yang paling ringan. Yang paling ringan itu nikmat banget, meskipun aja karena ringan kan. Sambil lihat kanan kiri, ya Allah pemandangannya, ya Allah. Itu tuh healingnya itu stop. Itu yang saya lakukan pertama kali itu ya, ke Bedengan itu. Nah teman-teman nggak tahu Goes kan mesti mikir pokoknya yang ke Bedengan abot, kan gitu kan. Bahaya abot, itu bener kalau maksa. Saya itu nggak maksa belas, saya sudah tahu makanya. Tapi kan setelah sakit lumpuh gitu ya paling enteng ya baru lumpuh. Ya mungkin itu. Orang kan mikirnya itu. Tapi kok nekat gitu tuh? Ya saya meyakini itu bagian dari proses penyembuhan. Apalagi ketambahan psikis ya Zat ya. Waktu ini menikmati dengan ketemu ini. Iya juga healing itu. Saya bilang healing dari proses healing secara psikologis itu kan membantu mempercepat juga gitu loh. Iya. Dan saya nggak mau nyolong-nyolong, saya foto. Ini saya lagi di Bedengan terus saya kirim ke dokter. Ya Allah, nggak boleh.
cepet pulang. Iya memang ini mau pulang gitu, mau pulang. Tapi setelah nggak boleh itu tetap Ya ngeyel tetap aja. Terus ke Araya sana. dan nggak ada efek ya Nggak selainnya sampai sekarang Nggak ada, alhamdulillah. nggak pernah sakit berat-berat nggak ada gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau yang sempat nggak menghubungi yang lain yang dulu pernah tanya, Ustaz? Loh iya, saya kan waktu itu relatif intensif dengan malah gantian dia yang tanya saya, malah gitu. gantian Sampai sekarang masih belum ya, belum berani. Padahal sudah berapa tahun beliaunya? Dia 2 tahun sebelum saya kalau nggak salah. Oh, Kenanya. 2 tahun sebelumnya dan sampai sekarang masih belum. Padahal sudah 7 tahun ya. 2020 ya, 2 tahun sebelumnya. Iya. 7 iya, tahun. iya, Ya. sampai sekarang belum. Jangan terus hanya 1 bulan 1,5. setengah. 1,5. Bulan setengah sudah sembuh Alhamdulillah. total. Ada juga yang kan akhirnya saya upload di YouTube kan pengalaman saya itu beberapa konsultasi langsung ke saya itu juga itu ya namanya kodarullah ya. Ternyata juga ada yang prosesnya sama dengan tapi nggak sembuh. Oh. Jadi saya sampaikan, Bu, caranya gini, ya itu sudah semua. Dan saya tetap nggak ada perubahan. Waduh, kalau itu saya nggak bisa jelaskan. Iya. Makanya itu rezeki ya, bedanya mungkin ya. Tapi meyakini nggak, Zat, kalau cepatnya sembuh itu ya karena efek sepedaan. Salah yang satunya saya yakin mulai karena 2014 daya tahan itu ya. saya mungkin lebih bagus daripada jadi yang lain. Tetap ada efeknya ya. Kalau saya yakin banget kalau itu, Iya, walaupun nggak satu-satunya ya, Iya, banyak iya, faktor, tapi bahwa kita basicnya sudah punya daya tahan yang bagus itu, otomatis penyakit itu ya nggak begitu ganas kitanya karena nggak mampu menembus ketahanan kita, kira-kira gitulah, ilustrasinya begitu. Makanya saya fokusnya itu di ketahanan itu karena itu juga. Kalau speed ya, kalau teman bilang breng-brengan itu kan risiko tinggi jantung gitu ya. Tapi emang itu ya, anak-anak muda sukanya gitu. Kalau saya fokusnya di ketahanan. Itu ya sebenarnya salah satunya faktor kesehatan itu juga. Kalau latihan ketahanan kayak apa tuh yang jenengan lakukan? Ketahanan kalau bersepeda misalnya saya berusaha, saya kan terus berusaha improve. Misalnya terakhir itu saya kan kurang lebih 11-12 kali saya kejemplang. Selama ini kan mesti berhenti. Kemarin saya alhamdulillah bisa mencapai nggak berhenti sama sekali. Dari Jepang Pelangi itu sampai terus ke Jemplang itu nggak turun sama sekali emang. Itu kuat akhirnya. Nggak ada yang nonton ya? Nggak sama sekali. Sama sekali nggak. Ada yang agak gini. Iya, itu bisa. Hanya sekali berhenti itu karena simpangan dengan jeep. Setelah Pura di Ngadas itu, setelah itu kan jalannya sempit banget itu. Saya berusaha nerobos nggak bisa, akhirnya terpaksa saya berhenti lewat ya saya langsung jalan lagi. Itu ke Jemplang nggak nuntun itu pakai? Oh, saya pakai titanium. Oh, titanium. Terus sprocket belakang berapa sih? Depan berapa? 46. Belakang 46. Depannya 32 kalau nggak salah. Iya, itu sudah paling maksimal itu. Iya. Ya, sebelumnya nggak kuat juga, walaupun pakai itu ya mesti ada nuntunnya. Tetap. Nah, terus latihan itu ada hasilnya, terus akhirnya bisa. Dalam sejarah saya tanpa nuntun itu ya terakhir. Makanya saya mau nyoba pakai ini, bisa nggak tanpa nuntun, nanti terus pakai ini. Tapi gitu, apa namanya, fisik itu kan sudah tidak mudah lagi gitu. Oh iya, nah itu juga. Lagi. Itu saya juga tetap bisa improve ya. Nah, itu saya juga saya punya guru beginian ya, Mbah Agus Banyuwangi itu kan usianya 62, 63. Dialah yang meyakinkan ke saya itu nggak ada batasan usia untuk improvement. Itu saya. Lu gitu Mbak ya? Iya. Loh, saya ini saya terus up terus ini. Jadi dari situ akhirnya saya mikir, akhirnya saya kembali ke saya sendiri, ternyata memang bisa gitu. Nyata, betul-betul nyata. Kan nyata, kita nggak bisa hanya asumsi ya. Misalnya makanya kan patokan saya misalnya ke Jemplang wis. Sejak saya 2000 sudah 7 tahun yang lalu saya ke Jemplang, itu nuntun nggak bisa dihitung.
berhenti apalagi. Nah sampai akhirnya bulan lalu itu saya tercapai, dari Jembatan Pelangi sampai ke Jemplang itu tidak berhenti, tidak nuntun sama sekali. Itu saya usia 58, hampir 58, berarti kan improvement masih jalan terus gitu loh. Artinya ketika kita masih hidup itu sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk olahraga. Iya, pertama itu. Yang kedua, jangan menyimpulkan dikit-dikit saya sudah tua, saya sudah nggak bisa lagi, saya sudah tua, saya nggak mungkin bisa improve lagi. Itu yang menjebak mindset kita sendiri gitu. Silakan tanya teman-teman gue yang usianya saya dan di atasnya. Nanti kalau jawabannya bisa sama dengan saya, sangat bisa improvement, sangat bisa. Ya mungkin karena kita latihannya keliru, latihannya kurang, atau apa tekniknya mungkin yang kurang bagus, latihannya apa yang kurang. Nah, mungkin mikir-mikir sendiri, nggak mau belajar dengan orang lain. Akhirnya apalagi belajarnya pada orang yang malah kesimpulannya begitu. Yo aku yo nggak iso nambah di sini ya, akhirnya tambah nemen. Iya gitu loh. Jadi kan ada yang begini, Zat. Ada yang semakin tua itu semakin ngeman fisiknya gitu. Itu ngeman itu maksudnya gimana? Ngeman gini, aku tua, gak usah macam-macam, gak usah olahraga, gak usah iki, gak tambah aku pleset, tambah iki, itu sebenarnya salah gitu. Kalau dia hanya ngomong tok salah, tapi kalau dia punya penyakit mungkin benar. Tergantung dia punya penyakit kronis nggak gitu. Misalnya gini, saya tadi malam ngobrol juga sama binan saya tuh, itu yang barusan prostat, prostat 2 kali. Usia berapa? 62, 63 gitu. Terus saya bilang gitu, ya olahraga. Nah, itu saya nggak boleh sama dokter. Kalau sampai malah tambah parah nanti. Nah itu kan case ya. Tapi maksud saya ini yang normal, hidupnya normal, itu jangan kayak orang sakit gitu loh. Ya misalnya normal itu artinya bukan berarti nggak pernah sakit, tapi yang nggak punya penyakit kronis lah. Jangan kita malah pakai alasan sudah tua, menyusut, ini sukanya udah nggak bisa lah gitu. Enggak. Underestimate ya. Ya itu malah merusak citra diri kita sendiri gitu loh, nggak bagus. Padahal kalau ciptaan Allah itu makin dipakai makin kuat gitu. Ya misalnya inilah, misalnya kan ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai kematianmu. Suruh nyembah itu kan perintah umum, maksudnya itu nggak dibatasi usia, harus tetap menyembah Allah kan gitu kan. Nah berarti kan kemampuannya tetap ada sampai mati, baru sudah mampu gitu loh. Jadi kalau karena kamu sudah tua maka kurangi ibadahmu. Nah itu berarti kan memang menurun kan gitu. Iya. Batasnya mati gitu. Batasnya mati. Jadi selama belum mati ya harus terus bergerak. Itu kalau saya batasan saya, kalau ditanya sampai kapan gue sampai saya mati. Masya Allah. Gitu. Kalau saya ditanya kapan saya berhenti gue, ya kalau saya mati. Karena kalau saya kan sudah sangat fleksibel, maksudnya saya tinggal pilih mau medan apa, pakai sepeda yang mana, dengan rasio kirinya bagaimana, kan gitu saja. Misalnya sakit, misalnya meriang-meriang. Biasanya kalau teman-teman kan meriang, spray sih nggak, karena lagi meriang. Nah, saya balik. Gitu. Diobati dengan goes malah. Ini keringetnya keluar, biasanya sudah. Dan itu terbukti. Terus pilek meler. Radang, itu daripada bingung ngentai tisu, senterup sedino, mau ngobati takut kimia, ya sudah berangkat. Gue paling baru 10 menit bis mampet sih. Gitu. Iya. Jadi meler itu biarin aja sambil di jalan meler. Pertama meler dulu, mari ngono. Lama-lama lu gak benar meneh. Gitu. Iya. Zat, untuk Zat, teman-teman yang sesama Ustadz gitu, ada pesan Zat, untuk olahraga gitu? Oh iya, jadi ya kalau pesan saya ke sesama yang ngomong umat itu ya, itu kan kesehatan itu harus prima gitu. Ya mungkin sebagian kita anggap kayak legenda bahwa seorang ustadz itu saking peduli dengan umat sampai
sakit-sakitan, ya tetap membina umat, yaitu oke lah, bagus. Tapi sebenarnya bagus itu kan tetap membinanya, bukan sakit ya. Ya maksud saya ya bergerak lah gitu. Dan kita nggak, saya ngomong ini kan bukan fanatik pada cabur tertentu. Maksudnya nggak harus US, bisa jogging, bisa renang, bisa jamrut, bahkan itu juga sudah hebat bisa. Saya basicnya dulu kan saya juga suka jamrut ya. Jadi tapi sekarang nggak sempat juga gitu. Pokoknya jangan tidak olahraga gitu ya. Intinya saya kepada teman-teman yang aktif membina umat itu, jangan lupa olahraga, jangan menyepelekan olahraga gitu. Apalagi jangan saya bilang gini, guyon-guyon yang menurut saya nggak produktif nih. Lagi sing wingi olahraga malah mati. Nggak pernah olahraga malah ya nggak olahraga malah umurnya panjang. Berarti apa ya? Ngapain kita olahraga? Ini nggak nyambung. Olahraga itu ikhtiar, ajal itu takdir. Itu kan nggak ada hubungannya. Jangan digiring sesuatu yang ikhtiar dimasukkan ke bab takdirnya, nggak nyambung. Tugas kita ini menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan. Adapun ternyata di tengah-tengah itu aja kita habis, ya mesti mati lah. Mau sakit, mau apa, aina matakunya yudrikul maut, dimanapun kamu berada, kalau maut menjemputmu ya sudah. Bahkan kalau misalkan takdirnya usia kita meninggal 10 tahun lagi, ini menuju 10 tahun lagi ini sakit-sakitan apa sehat gitu? Ya, itu juga. Yang kedua, tetap meninggalnya sama. Yang keduanya gini, yang lebih fundamental itu, dari mana 10 tahunnya ngitungnya dari kapan kan nggak tahu juga. Nah iya. Iya kan. 10 tahun itu kapan? Dari mana tahu kalau 10 tahun? Ya nggak tahu, tahunya kapan? Kalau sudah meninggal. Oh ternyata menurut saya segini aja. Menurut orang yang masih hidup kan gitu. Iya, kalau jatahnya 10 tahun lagi terus kita itu nggak bisa apa-apa dalam waktu 10 tahun kan tersiksa karena nggak olahraga. Eman juga karena kan sebagus-bagusnya orang itu kan mantola umuruhu wasuna amaluhu, yang panjang umurnya bagus amalnya itu yang terbagus. Nah kita wajarnya orang beriman sebenarnya mirip juga orang yang nggak beriman, pengen usianya panjang, hanya beda orientasinya. Kalau orang beriman itu pengen panjang usia untuk menambah-nambah bekal amal soleh supaya nanti timbangan kebaikannya saat menghadap Allah sudah lebih berat daripada timbangan keburukan, ya begitu. Makanya sekali lagi ayo kita, makanya saya kan pesan ke teman-teman yang misalnya yang ada event kayak kembara apa itu. Kembara itu adalah trigger, bukan summit, bukan puncak. Olahraganya adalah ikut kembara. Itu hanya event aja. Ya sehari-harinya kita harus punya lah gitu. Pokoknya kalau ada laporan jarum KB, ini berarti ada masalah. Iya, maksudnya berarti kebiasaan olahraganya berarti kurang banget. Iya. Kalau pegel sih capek-capek ya semua orang ya iyalah. Ya kayak kemarin saya ke Bladak Pera, Boros Vilo. Mau nggak capek? Ya gila kalau nggak capek, ya mesti capek. Tapi kan capek biasa, nggak sampai jarum. Kalau saya sudah nggak jarum lagi. Ya pegel-pegel, paling ya besoknya tidur nih pagi ya sudah. Jadi olahraga itu diluangkan, bukan menunggu waktu luang gitu. Betul, dan bisa. Jadi itu membohongi diri sendiri, melemahkan diri sendiri kalau alasan kesibukan, alasan usia, alasan profesi kita katanya nggak sempat olahraga. Itu bohong besar. Itu kalau nggak percaya, prioritas saja sebenarnya. Kalau nggak percaya silakan hubungi saya. Iya, yang alasan itu loh, mohon maaf saya nggak sempat olahraga. Saya akan buktikan kalau ngomong sama saya nanti jenengan mesti jadi punya waktu untuk berolahraga. Zat, kalau terakhir untuk menguatkan komitmen dan konsistensi, Zat, kalau apa sih? Itu kan di mindset ya. Nah, mindset seperti apa yang jenengan bangun ini sehingga jadi terus komitmen dan konsisten gitu? Ya pertama kan harus tahu manfaatnya. Semua itu yang membuat kita merasa berkepentingan karena kita tahu manfaatnya apa buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua kan dibantu dengan alat bantu. Kayak
kita yang mulai dibantu dengan alarm sekarang supaya bisa bangun. Nah kalau di olahraga kan ada apa namanya toolnya, misalnya pakai Strava, pakai alat-alat yang membuat kita ini tersangga mau melemah, misalnya lihat statistik di grup misalnya, maksud saya yang lainnya segini kok saya cuma segini aja, ya saya tambahlah gitu. Gitu. Terus sering ngobrol sama hobis yang sama, itu juga pengaruhnya besar sekali gitu. Misalnya ada barusan ikut event, kita biasanya kalau barusan ada event selesai, ayo kumpul, gimana, ada kesan-pesan apa, itu mesti membuat kita nih, oh gitu ya masalahnya ini, oh berarti harusnya bagaimana, itu otomatis terkondisi. Nah apalagi kalau saya jauh itu kan secara fikih kan berarti saya musafir. Oh iya. Lewati 3-4 kabupaten berarti kan saya mesti musafir. Kalau musafir doanya mustajab. Nah, berarti kesempatan untuk banyak-banyak berdoa. Gitu. Berarti sebenarnya kan tidak ada ruginya dari aspek, nggak ada ruginya. Bisa kita atur supaya nanti malah barokah untuk yang lainnya gitu loh, bukan cuman ansih mancal gitu. Kalau saya nggak mau, saya terus terang nggak mau mancal tuh ansih mancal tuh enggak. Saya mesti berusaha dioptimalkan pada aspek-aspek yang lain. Ya. Sip. Matur nuwun Oke. Ustaz. Misalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Pasti bermanfaat. Amin. Ceritanya Masya Allah. Matur nuwun Ustaz. Iya, Insyaallah. iya. Sehat selalu Ustaz. Ya, insyaallah.